Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita sampai dengan saat ini di masa pandemi. Marilah kita menaikkan rasa syukur kita melalui ibadah kita. Dari Gereja Kristen Pasundan, salam kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan memulai kebaktian kita hari ini. Kita memulai kebaktian kita dengan tema niat baik ditolak, jangan berbaper, tetapi tunjukkanlah karaktermu yang sesungguhnya. Kita akan mulai kebaktian kita dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah yang Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah. Sumber kekuatan kita bukanlah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong yang penyelamat kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21. Jemaat Tuhan, dengan sukacita kita meyakini bahwa ibadah kita pada saat ini berlangsung karena pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Nas pembimbing pada kebaktian saat ini diambil dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Begini bunyi firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tinggi jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah nas pembimbing. Mari kita merespon nas pembimbing dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 309 ayat yang pertama. Supaya
dikasihi Tuhan, mari kita mengaku dosa di hadapan Allah. Allah menghendaki manusia agar manusia selalu dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itu Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Marilah kita datang, mendekat, dan mengaku segala dosa kita di hadapan Allah dalam saat teduh, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang kudus, kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengaku segala dosa yang kami perbuat. Kami sering melanggar yang Tuhan inginkan. Dalam perkataan, perbuatan, kami sering menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Untuk itu ya Bapa, dalam segala kerendahan hati kami datang menghadap Engkau. Kiranya Tuhan dapat menghapuskan segala dosa-dosa yang kami perbuat. Dan ajarlah kami senantiasa Tuhan, supaya kami dapat berbuat yang baik, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 34. Sidang jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita nyatakan syukur dan menyerahkan diri ke dalam kehidupan baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami undang berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40. Bapak, Ibu, Saudara, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami masih diperkenankan untuk menjadi anak-Mu yang mendengar, juga terus berjuang untuk melakukan kehendak-Mu. Kami masih Tuhan perkenankan untuk terus memiliki kerinduan belajar dari firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, bagian firman Tuhan yang kami baca sungguh mendapatkan tempat dalam hidup kami. Kami melakukannya, kami memperjuangkannya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 14a. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung di hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah satu hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan alam semesta, akulah yang mengambil engkau dari padang,
ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan juga yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengenal seorang teman, Dr. Susanto Darmaji. Dia seorang dokter sekaligus sejawat AKPI, Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia. Dia menjadi seorang direktur di rumah sakit bergerak Gemeh Talaut. Kenapa beliau belajar tentang pastoral? Karena menurutnya seorang dokter yang mengobati pasien, selain memberikan obat-obatan untuk kesehatan jasmaninya, untuk kesehatan tubuhnya, ternyata perlu juga tahu bagaimana perasaan hati para pasien. Sehingga belajar memahami perasaan hati itu juga mendukung proses kesembuhan banyak pasien. Bukankah lengkap? Mengobati secara fisik, juga mentalnya, perasaan hatinya. Dan pada 29 Juni yang lalu ia dikukuhkan menjadi konselor pastoral AKPI. Tugasnya itu sangat mulia karena jauh di Talaut sana perannya sangat dibutuhkan. Jauh di sana ia bisa berkarya. Dan itu sungguh luar biasa. Orang-orang membutuhkan pelayanan yang komplit seperti yang dilakukan oleh seorang teman tadi. Wajar kan? Kita berharap sesuatu yang baik bisa dilakukan oleh beliau. Wajar kan? Kita mengharapkan hal yang luar biasa bisa dilakukan. Tapi Ibu Bapak Saudara, 11 Juli yang lalu Tuhan menentukan kehendaknya. Dia memanggil pulang Dr. Susanto Darmaji. Lalu bagaimana selanjutnya Ibu Bapak? Bukankah kehadirannya itu sangat dibutuhkan, tapi sekarang tidak bisa lagi dilakukan? Bukankah menurut bayangan kita ada banyak karya, ada banyak orang yang bisa dibantu, yang bisa ditolong, tapi sekarang tidak bisa lagi.
Mengapa? Saya berefleksi mengapa? Mengapa Tuhan tidak memberikan kelancaran dalam pelaksanaan, dalam merealisasikan ekspektasi yang mulia itu? Bukankah dengan mudah Allah bisa melakukan tindakan mengatasi semua persoalan yang ada? Bahkan menghalau semua tantangan yang menghadang. Seringkali kita tidak dapat menemukan jawaban melalui pemikiran kita yang sempit. Bapak Ibu Saudara, Daud menjadi raja di Israel itu atas perkenan Tuhan. Daud dipanggil ketika ia sedang mengembalakan ternak keluarganya. Lalu dia ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi raja. Samuel dipanggil untuk mengurapi Daud dan mempersiapkan Daud menjadi seorang raja. Ada begitu banyak hal yang bisa dikerjakan oleh Daud. Kejayaan, kemakmuran di Israel bisa diperoleh oleh Daud. Dan ini sungguh luar biasa. Seiring dengan keberhasilan yang Daud bisa peroleh, lalu kemudian ia memikirkan, ia merenungkan, ia tinggal di sebuah istana yang megah, tetapi Allah melalui tabut perjanjian hanya tinggal di tenda. Ada kerinduan bagaimana supaya tabut perjanjian itu bisa diletakkan, bisa disimpan di tempat yang layak. Dan ini menjadi pemikiran Daud yang kemudian ia sampaikan kepada Nathan. Nathan mendukung rencana itu. Supaya ada tempat yang layak meletakkan tabut perjanjian. Tapi ibu bapak saudara, melalui Nathan Allah berpesan. Allah berpesan. Kita melihat bahwa Allah ternyata punya rencana, bukan Daud yang nanti akan membuat tempat yang layak, yang megah, yang besar untuk tempat tabut perjanjian itu. Jadi kita melihat sisi yang luar biasa dari Daud. Seiring dengan kejayaan, kekuasaan, dia masih memikirkan bagaimana Allah yang sudah menentukan semuanya itu juga harus dipermuliakan. Ingin memberikan ungkapan syukur, ingin tetap memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Ia tidak lupa diri dengan kejayaan, dengan apa yang ia miliki. Ia mengingat bahwa semua berasal dari Tuhan. Jadi apa yang ia miliki itu justru semakin meningkatkan motivasinya untuk memperhatikan, untuk terus bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Wajar kan? Wajar. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan kehendaki. Dengan gamblang Tuhan menyampaikan beberapa pertimbangan. Yang pertama dikatakan Tuhan tidak pernah tinggal tetap dalam satu tempat. Bahkan ia selalu ada bersama-sama dengan umatnya kemanapun umatnya pergi. Kehadiran Allah tidak bisa dikurung dalam satu tempat. Lalu yang kedua, selama dalam pengembaraan Tuhan tidak pernah menyampaikan permohonan untuk dibangun, untuk dibuat, untuk disiapkan satu tempat bagi dirinya. Yang ketiga, Tuhan mengingatkan Daud, siapa Daud sesungguhnya, dari mana asalnya, dan Tuhan yang sudah menentukan Daud menjadi raja. Yang keempat, Tuhan telah membuat nama Daud masyhur, menjadi besar dan memberkatinya, memberikan kemenangan, memberikan keamanan, memberkati tugas sebagai seorang raja. Tuhan memberikan keturunan
Dan melalui keturunan itulah Tuhan mengokohkan kerajaannya. Jadi ini 5 pertimbangan. Sekali lagi semua adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang menentukan. Sepertinya ini yang terlewat oleh Daud dan Natan. Dalam ungkapan sehari-hari kita bisa mengatakan Allah itu tidak bisa diatur oleh manusia. Sekalipun manusia punya rencana-rencana yang baik. Tapi kita mengaku biarlah Tuhan menetapkan apa yang menjadi rencananya dan memberlakukan rencananya itu di dalam kehidupan kita. Tuhan bukanlah pribadi yang mudah diatur oleh manusia. Ia adalah pribadi yang berkuasa yang justru mengatur seluruh perjalanan kehidupan manusia, dan dia punya otoritas yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Dan disinilah seharusnya kesadaran itu muncul. Bahwa apapun yang direncanakan, apapun yang diinginkan, apapun yang diharapkan, semuanya harus mendengar, terbuka pada otoritas Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Bukankah kita mengingat seperti yang dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara, sekalipun bukan Daud yang membangun tempat atau rumah Tuhan, tempat menyimpan tabut perjanjian yang adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Tapi dia tidak berkecil hati. Semangatnya untuk memimpin bangsa Israel itu tetap besar. Menjalankan tugasnya sebagai raja juga tetap ia bisa lakukan. Kehendak Allah yang berbeda itu menyadarkan Daud akan otoritas Allah yang bisa menentukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Bahwa apa yang dia mau itu di atas segala-galanya. Itu yang kemudian dalam perjalanan disadari oleh Daud. Karena itu Ibu Bapak Saudara, mari kita berefleksi. Yang pertama adalah otoritas Allah yang bisa menentukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Apapun harapan kita sekalipun yang baik, tapi kita harus tetap tunduk pada otoritas yang maha tinggi itu yang menentukan segala sesuatunya. Ia berdaulat penuh pada kehidupan kita. Pada segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Justru pemikiran kita yang terbatas inilah yang membuat kita sulit untuk tunduk pada otoritas yang maha tinggi itu. Berarti kita harus belajar tunduk, taat, dengar, ikut pada apa yang ia rencanakan. Ada rasa hormat, ada rasa taat yang harus kita tunjukkan, keberserahan yang penuh terhadap apa yang ia tentukan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika apa yang kita rencanakan tidak berjalan dengan baik, ini menjadi perenungan. Jangan murung, jangan tenggelam, jangan larut, jangan kecewa. Tapi belajar untuk memahami ada kehendak Allah di atas segala sesuatu. Justru berjuang tunduk pada apa yang Allah kehendaki itu yang terus-menerus kita kembangkan. Bertumbuhlah terus dalam karakter sebagai seseorang yang tunduk taat pada apa yang Allah kehendaki. Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
dalam otoritas Tuhan, yakinlah bahwa kita ini adalah umat yang diberkati. Terus menerus diberkati. Walaupun ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita mengingat bahwa aku ini diberkati. Allah merancangkan yang terbaik, jauh dari apa yang bisa aku pikirkan, aku bayangkan, aku lakukan. Dan tunjukkanlah karakter kita yang mau tunduk, siap taat sesuai dengan rencananya. Ada agenda besar Allah yang siap berjalan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari berdiri, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena limpah kasih Tuhan selalu kami rasakan. Kami tahu Tuhan bahwa di masa pandemi tidak ada yang mudah untuk kami jalani. Tapi jangan biarkan sukacita kami juga ikut hilang. Mampukan kami bersukacita, mampukan kami mensyukuri kehidupan ini sebagai anugerah Tuhan yang harus kami isi dan kami pergunakan dengan sebaik mungkin. Tuhan, kami berdoa untuk masa PPKM sampai dengan 20 Juli. Tuhan berkatilah supaya kami masyarakat Indonesia, khususnya Jawa dan Bali, bisa betul-betul menghargai kesempatan untuk kami berjuang bersama-sama melawan COVID-19. Kami tahu Tuhan ada banyak anggota keluarga kami, sahabat kami yang berduka karena kehilangan anggota keluarga. Ada banyak saudara-saudara kami juga yang masih memperjuangkan kehidupan mereka supaya sehat kembali dan saat ini mereka menjalani pengobatan di rumah sakit. Atau mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Tuhan, saat-saat seperti itu, Tuhanlah yang menguatkan, Tuhanlah yang memampukan, supaya semuanya mampu dilalui, mampu dihadapi. Sehat kembali, itulah permohonan kami. Juga kesehatan bagi seluruh anggota keluarga kami terkasih. Bagi orang tua kami, bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami. Tuhan yang pengasih, kami berdoa secara khusus untuk anggota keluarga kami yang sedang menjalani pengobatan karena kondisi fisik mereka ada dalam lanjut usia ataupun ada dalam kondisi sakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Sahalesi, untuk Bapak Jeriko Sinaga, Bapak MTA Situmorang, Ibu Martin Lantong, Ibu Firman Pasaribu, Opung Jeremy Sihombing, Ibu Anneke Hirawani, Ibu Acih Lokolo, atau anggota keluarga kami yang lain. Kami memohon pertolongan Tuhan dalam pengobatan
yang dijalani di rumah. Kami mengingat ya Tuhan untuk anggota keluarga kami, saudara kami. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Heri Thompson Simarmata yang berduka cita karena ayahanda terkasih, ibunda terkasih yang Tuhan panggil pulang. Dan ini menjadi duka yang besar yang dirasakan, yang dialami oleh keluarga besar Simarmata. Tuhan, Engkau menolong anggota keluarga kami ini supaya mereka dapat tabah menjalani, menghadapi duka yang hadir. Tuhan, kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang bertambah usia di sepanjang minggu ini. Kami berdoa Tuhan untuk Naomi Laik Gultom 18 Juli, Ibu Kristina Telembanua 19 Juli, Lamtiar Nababan, Joseph Tampu Bolon 20 Juli, Ibu Janter 21 Juli, Papaga Martumbur Nainggolan 22 Juli, Opung Jeremy Sihombing 23 Juli. Kami mendoakan juga ya Bapak untuk Ibu Fajar Sehat Lumban Toruan, Andreas Stefan Silaban 24 Juli. Atau anggota keluarga kami yang kami tidak sebut satu persatu. Tuhan, penyertaan-Mu sajalah yang selalu Engkau limpahkan melalui kesehatan, kemampuan untuk beraktivitas, terus menjadi berkat dalam perjuangan kehidupan di tengah-tengah keluarga mereka mampu mengupayakan yang terbaik. Tuhan, Engkau memberkati kami sekalian. Kiranya dalam masa-masa yang akan datang, kami tetap berjuang di dalam Tuhan menghadapi berbagai situasi, berbagai kondisi yang sulit, bahkan yang terberat sekalipun. Terima kasih Bapa. Doa kami ini jauh dari sempurna. Kami membawanya hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan kita dilandasi firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 288 ayat pertama.
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan doa kita untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, anugerah terindah datang daripadamu. Kini kami membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mengurapinya. Pakailah hidup kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan berdiri, mari kita memuji nama Tuhan. PKJ 165 ayat yang pertama. Jemaat Tuhan, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan. Mari belajar untuk taat, untuk tunduk pada apa yang Ia rencanakan. Dia memiliki otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Dia yang akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.